Sejarah Gaib Tanah Jawa. Misteri Gunung Muria. Kali ini Jaya Nusantara Kanal mencoba melanjutkan kembali tentang sejarah gaib Tanah Jawa yang diantaranya diambil dari tulisan seorang tokoh anggota Teosofi, Uskup C.W. Leadbeater, yang dianggap memiliki pandangan terawangan visioner yang pernah berkunjung ke Pulau Jawa dan menuliskan hasil pengamatannya dalam sebuah buku berjudul Sejarah Gaib Tanah Jawa dengan judul asli Occult History of Java. Dalam buku karya Leadbeater disinggung sedikit mengenai sebuah gunung yang sangat tua yang dulu disebutkan merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa di zaman purba. Gunung apakah itu? Mengapa gunung ini misterius? Karena ia disebutkan sebagai gunung pertama kali di Pulau Jawa dan sekaligus pernah menjadi gunung dengan puncak tertinggi di Pulau Jawa. Sebuah kenyataan yang berbeda dengan fakta yang ada hari ini yang dapat kita saksikan. Gunung yang dahulu kala dianggap tertua dan tertinggi itu kini nampak bersahaja dan biasa saja. Apakah sesungguhnya ia lebih sakral, tinggi, dan purba dibanding penampakannya hari ini? Gunung Muria tidak terlalu menjadi gunung favorit bagi para pendaki. Gunung yang terletak di Kabupaten Kudus ini berbatasan dengan dua kabupaten di wilayah utara Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Jepara di sisi barat laut dan Kabupaten Pati di sisi timur. Dalam kisah perjalanan Aji Saka di Pulau Jawa, Gunung Muria memiliki keterkaitan yang sangat lekat. Aji Saka atau Sakaji yang disebutkan memiliki ilmu yang sangat tinggi, dapat memindahkan gunung sebagaimana Hercules dalam mitologi Yunani pernah memberi nama gunung yang juga dikenal sebagai Mahameru ini dengan sebutan Gunung Mauryapada atau jejak kaki Muria. Maurya adalah dinasti kerajaan di India pada tahun 322 sebelum Masehi yang juga memiliki raja yang terkenal, yaitu Raja Asoka. Di era Aji Saka datang ke Pulau Jawa, gunung ini sudah ada selama jauh berabad-abad, bahkan tentunya ribuan tahun lamanya. Adanya letusan vulkanik yang begitu besar disebutkan sebagai letusan besar kedua pada saat itu. Letusannya sangat dahsyat. Bahkan berdasarkan catatan dari sejarah Tiongkok, pada masa tersebut telah melaporkan adanya air mancur lumpur yang dahsyat menyembur ke langit dengan ketinggian luar biasa hingga di daerah Gerobokan Selatan saat ini, hingga pelaut yang ada di tengah laut yang jauh pun dapat melihat semburan lumpur besar ke langit itu. Kedahsyatan Gunung Muria yang ajaib ini disebutkan juga berkaitan dengan sejarah lain di daerah Tuban di Jawa Timur saat ini, yang artinya menggenang. Terdapat sebuah sumur yang terletak di tepi pantai yang mata airnya mengalir deras hingga air laut di dekatnya tidak dapat membuatnya menjadi asin dan tidak juga berasa payau sehingga bisa langsung diminum. Dari kejauhan nampak sekali bentuk keseluruhan Gunung Muria seperti gunung yang begitu besar dan menjulang tinggi, dengan sisa gunung yang ada saat ini seperti hanya tersisa bagian badan dan kaki gunung dari sebuah letusan besar yang pernah terjadi. Diketahui bahwa Gunung Muria terakhir meletus sekitar 300 sampai 160 tahun sebelum Masehi. Para ilmuwan menyebut bahwa Gunung Muria ini merupakan salah satu gunung tidur. Dari serpihan cerita yang melekat dengan kedatangan Aji Saka dan tidak banyak terungkap mengenai gunung ini, semakin membuat Gunung Muria misterius, bahkan juga menyisakan cerita angker
di mana puncak muria dalam dongeng di masyarakat, Rahtavu dianggap dihuni siluman ular berkepala manusia. Gunung Muria memiliki puncak-puncak yang seakan tersisa dari letusan, dengan beberapa puncak berkaitan dengan nama-nama tokoh dalam pewayangan atau bersentuhan dengan nama-nama kedewataan. Mengandaikan adanya sebuah supremasi tinggi dalam penyebutan dan penamaan dari puncak-puncak yang ada. Ada puncak Abiyoso, puncak Argoviloso, puncak Agrojembangan, puncak 29 atau Songolikur, juga puncak yang bernama Natas Angin atau Menabrak Angin, yang dianggap sebagai puncak tertinggi dengan ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Meskipun ketinggian hanya 1.700 meter di atas permukaan laut, puncak Natas Angin dikenal memiliki jalur pendakian yang terbilang berat dan lumayan sulit untuk didaki. Puncak Natas Angin ini terletak di desa Rahtavu, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, yang berjarak 20 km pusat kota Kudus. Gunung Muria juga dikenal dengan Gunung Rahtavu. Di puncak ini banyak dijadikan sebagai tempat pertapaan dan terdapat sendang suci di atasnya. Terdapat beberapa petilasan atau telas atau tilas yang artinya bekas atau jejak sejarah. Di antaranya, petilasan yang ada adalah petilasan dengan nama tokoh wayang yaitu Abiyasa, dan juga petilasan tempat bermeditasinya Presiden pertama Insinyur Soekarno. Masyarakat di sekitar Gebok juga banyak menyebutkan bahwa Presiden Soeharto juga melakukan pertapaan di Rahtavu. Apakah memang begitu besar energi gaib Gunung Muria sehingga pemimpin-pemimpin Indonesia melakukan pertapaan di sana? Gunung Muria lekat dengan nama-nama dalam kisah wayang. Menurut kisah warga sekitar, puncak Rahtavu merupakan tempat pertapaan Resi Manumayasa sampai Begawan Abiyoso yang merupakan leluhur Pandawa dan Kurawa. Ada juga disebutkan puncak dengan petilasan Eyang Sakri, Lokajaya, Pandu, juga Begawan Palasara. Bahkan juga nama para dewa dan tokoh kebataraan sebagaimana Batara Guru, Sang Hyang Semar, atau Ismaya dianggap menetap di beberapa puncak di Gunung Muria. Gunung Muria pun dianggap berkaitan dengan tempat leluhur Raja-Raja Jawa yang merupakan keturunan dinasti Barata atau Sang Hyang. Dari halaman Candi Web ID disebutkan misteri lain dari Gunung Muria adalah berkaitan dengan kisah sekitar 60.000 tahun sebelum Masehi. Disebutkan di sekitar Gunung Muria ini terdapat sebuah bangsa dengan peradaban besar bernama Lemuria. Presiden Komite Perdamaian Dunia, Juyoto Suntani, yang juga merupakan doktor filsafat Universitas Hebrei Yerusalem, Israel, menyatakan induk peradaban dunia berasal dari bangsa Lemuria yang diyakini hidup di kawasan Gunung Muria, masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Masih menurut Juyoto, 60.000 tahun sebelum Masehi, bumi masih berupa satu daratan. Waktu itu ada satu bangsa dengan peradaban besar, yakni Lemuria, yang diyakini hidup di kawasan Gunung Muria, masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Namun setelah itu muncul zaman es, sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi. Saat zaman es Pleistosen berakhir,
Glasier-glasier di kutub mencair, dan lelehan air pun menyebar ke daratan yang lebih rendah. Hingga kemudian muncullah berbagai suku bangsa di dunia berikut peradabannya, seperti peradaban Atlantis, Dravida, Maya, Aztec, Inca, Babylon, India, Cina, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, Normandia, Viking, dan lain sebagainya. Meski terpencar-pencar, namun keturunan bangsa Lemuria itu meninggalkan jejak di tempat barunya. Salah satunya yakni adanya nama Muria di berbagai tempat di dunia, mulai dari Rajasthan India, Agrego Yunani, New York Amerika Serikat, Janeiro Brasil, Mali Afrika, dan lain sebagainya. Di kawasan Timur Tengah, persisnya antara Yerusalem dan Palestina, terdapat sebuah bukit yang bernama Muria atau Muria. Menurutnya, banyak penelitian yang mendukung teori ini. Lalu bagaimana dengan adanya perbedaan struktur wajah, fisik, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya? Menurut Juyoto, hal itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca, makanan, dan faktor-faktor alam lainnya. Berdasar keyakinan induk peradaban manusia berasal dari bangsa Lemuria, maka Juyoto pun berinisiatif mencanangkan Jawa Tengah sebagai provinsi perdamaian. Selain alasan tersebut, juga lantaran adanya keyakinan jika Jawa Tengah yang posisinya berada di tengah Pulau Jawa merupakan paku buminya Nusantara. Semakin misterius keberadaan Gunung Muria ini, sebab dalam beberapa pendapat ia dikaitkan dengan Gunung Muria di kawasan Nagano, Jepang, serta misteri kedatangan salah satu suku Israel yang hilang atau Lost Tribe of Israel di Jepang, Kyoto. Masih misterius dan butuh penyelidikan ilmiah lebih jauh untuk mengungkap misteri yang ada dari Gunung Muria. Lepas dari banyaknya cerita berkaitan dengan Gunung Muria, tentulah ia memang memiliki keistimewaannya, kendati pun juga banyak melekat dengan misterinya. Ya, Muria memang masih misteri. Nama Muria sering dikaitkan dengan Muriah. Baca Muriah dalam bahasa Ibrani artinya tempat Tuhan terlihat. Bagi kalangan Muslim, khususnya Muslim Nusantara, Gunung Muria memiliki kedudukan penting, sebab di sanalah juga terdapat makam Waliullah Sunan Muria. Bisa jadi memang dengan segala misterinya, Gunung Muria juga mengandung keistimewaannya. Terbukti seorang Sunan Muria memilih dimakamkan di puncak gunung. Terlepas dari sejauh mana kebenaran berbagai pendapat yang membuat Gunung Muria semakin misteri, jika memang nama Muria berkaitan dengan Lemuria sebagai leluhur bangsa-bangsa di dunia, tentu itu semakin menempatkan Nusantara sebagai tiang pancangnya penengah dunia, sebagai sebuah penghormatan atas asal-usul bangsa manusia, sekaligus itikat baik menjaga perdamaian abadi. Dari Muria memancar kebaikan luhur, menuju poros abadi tata dunia baru yang damai. Tentu sebagai sebuah nilai dan jiwa, hal ini pantas mendapatkan porsi perjuangan ke dalam kenyataan. Salam Jaya Nusantara.